Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Nabiina Habibina Syafi'ina Qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Sebagai tugas utama kita kehidupan dunia ini, kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah daripada Yahya Syekh Wahya Sunnah wa Din Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu wa radhanahu ala bih min ulumi bisari awliya usum bidarini amin. Dimana terakhir kita sudah bahas tentang hadis ke-34 tentang amar ma'ruf nahi munkar, baik dengan tangan, kekuasaan, kekuatan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan ucapan, dan itu kemudian dengan hati. Ini yang paling terakhir, dan itu paling lemahnya iman. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis 35 tentang ukhuwatul Islam wa hukukul muslim, ukhuwah Islam dan hak-hak muslim. Kama qala radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ay la yahsud ba'dukum ba'd, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhuluhu wa la yadhibu wa la yahqirhu. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in min ash-sharr ay yahqira akhahu al-muslim. Kullu muslimi ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Di situ tertera pada hadis tersebut yaitu hadis ke-35 Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling iri atau dengki. La tahasadu wa la tanajashu, jangan kalian saling tanajus. Tanajus ini yakni dia ada orang yang menawar barang itu tapi bukan untuk membeli, tapi dia sekedar ingin supaya barang itu harganya nampak ini tinggi, sehingga ada orang menawar sengaja di combe ya. Jadi ada combenya, nawar harga itu, nawar barangnya padahal bukan untuk membeli. Supaya tahu ini loh, saya sudah tawar, ini dia sudah nawar, saya tidak kasih harga sekian. Itu tanajus. Tapi di situ diartikan tipu menipu, ya bolehlah. Ya termasuk menipu. Intinya memang tanajus itu kan sekedar salah satu contoh aja. Ya sebetulnya kalau lebih umum lagi adalah la tanajasu itu adalah larangan untuk tidak boleh saling menipu dalam muamalah, dalam berjual beli dan sebagainya, bertransaksi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ya, wala tabaghadu. Wala tadabaru, jangan saling wala tadabaru. Ya. Itu diartikan jangan saling menjauhi. Tadabar yang saling membelakangi satu sama lain. Wala tadabaru. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual sebagian kalian atas
jual beli transaksi sebagian yang lain. Dia belum putus, ya, jual belinya lalu ditimpali untuk dia beli, padahal dia belum mengiyakan atau menidakkan lanjut atau tidak jual beli tadi. Wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim, sebab pada hakikatnya muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh seorang muslim menzalimi muslim lain. Wala yakhdhuluh, tidak boleh muslim yang satu menghinakan saudara yang lain atau tidak mau membelanya ketika dia mampu membela saudara muslimnya. Wala yakdzibu, atau yakdzul, yakni menyerahkan muslim itu pada musuhnya tanpa dia membela. Wala yakdzibu, dan tidak boleh mendustai atau membohongi muslim yang lain. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinakan muslim yang lain. Kemudian dikatakan di situ at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk kepada dada beliau 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dada ini, di dalam hati. Ini pusat ketakwaan itu adalah dalam hati. Wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Beliau menunjuk kepada dada beliau sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah bagi seseorang daripada keburukan ayyahqira akhahul muslim, apabila seorang itu menghinakan saudaranya sesama muslim. Ya, cukuplah keburukan itu, sudah cukup parah keburukan seseorang itu ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi al muslim haramun, setiap muslim yang satu atas muslim yang lain haram darahnya, damuhu, darahnya untuk ditumpahkan atau nyawanya. Wa maluhu, haram hartanya untuk diambil secara batil dengan muamalah-muamalah yang rusak. Wa irduhu, dan haram kehormatannya untuk dirusak, nama baiknya untuk dia difitnah, dighibah dan sebagainya. Maka di awal hadis ada beberapa larangan dan beberapa perintah yang intinya kepada menjaga ukhuwah sesama muslim. Yang pertama, Rasul mengatakan tadi, la tahasadu, jangan kalian saling iri satu sama lain. La yahsud ba'dukum ba'du. Sebab di dalam hadis dari Sunan Abi Dawud, iyyaka wal hasad, al-hasad yakul hasanat kama ta'kulun al-hatab. Hati-hati kamu terhadap sifat iri, sebab iri ini bisa memakan amal baik seperti api memakan kayu bakar atau rumput yang kering. Dalam riwayat yang lain, al-ushba. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dabba ilaikum daul umam qablakum, telah merayap kepada kalian, merambat kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Al-hasadu wal baghdha, iri dengki dan kebencian. Wal baghdha hiyal haliqah, dan kebencian itu adalah sesuatu yang mencukur. Haliqatud din la haliqatus sya'ar. Saya katakan, kata Rasul, itu mencukur agama seseorang, bukan mencukur rambut seseorang, tapi memangkas agama seseorang. Waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah, la tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kalian beriman, yakni tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai kalian saling mencintai. Ya. Sampai kemudian dilanjutkan hadis itu, ala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah kamu saya beritahu tentang sesuatu, kalau kalian lakukan sesuatu itu tadi, kalian akan saling mencintai satu sama lain. Itu afsyus salama bainakum, yang ditebarkanlah salam di antara kalian. Termasuk min alamatis saat, termasuk tanda kiamat, kata Rasulullah, itu tidak diucapkan salam kecuali alaman ya'rif, kecuali kepada orang yang dikenal. Kecuali kepada orang yang kenal saja. Kemudian jadi dari situ jelas bahaya sifat iri tadi. Di hadis yang pertama tadi dikatakan memakan amal baik seperti memakan
api makan kayu bakar. Maka di sini pentingnya ilmu ihsan. Selain ilmu iman dan ilmu Islam, perlu ilmu ihsan. Karena orang belajar ilmu iman, dia belajar bagaimana cara iman pada Allah. Ya. Bagaimana cara beriman pada Allah, iman pada malaikat, apa makna iman pada malaikat, dan seterusnya. Dia belajar ilmu Islam. Sholat, gimana caranya sholat, sholat butuh tohara, bersuci-suci, bagaimana caranya bersuci. Dia belajar itu. Tapi tidak belajar ilmu ihsan. Itu ilmu akhlak. Ilmu iman itu ilmu akidah atau tauhid. Ilmu Islam yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu tentang hukum-hukum Islam, mencakup 5 hukum. Karena perbuatan mukallaf itu tidak lepas dari 5 hukum, paling tidak ya kan, wajib, ya, haram, sunnah, makruh, mubah. Mana yang wajib, mana yang makruh, itu dipelajari di fikih, ilmu Islam. Ya. Orang sudah belajar ilmu iman, akidah, tauhid, belajar ilmu Islam, ilmu fikih, tapi tidak belajar ilmu ihsan. Akibatnya seperti tadi, contoh di hadis tadi. Ilmu ihsan itu kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika kau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Ya, itu urusan ilmu ihsan, itu urusan hati. Karena melihat merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, muraqabah, itu amalnya hati. Maka kata lain dari ilmu ihsan ya ilmu masalah hati, atau ilmu tasawuf, atau ilmu akhlak, atau akhlak tasawuf. Orang belajar ilmu iman, belajar ilmu Islam, tidak belajar ilmu ihsan, tidak belajar tentang penyakit-penyakit hati. Maka contohnya seperti hadis tadi. Dia sudah amal, sudah betul imannya, sudah betul akidahnya, Islamnya sudah betul, dia ngerti hukum-hukum fikih, ngerti sholatnya sudah sah. Ya, tapi tidak belajar ilmu ihsan, yang tidak sempurna. Karena seperti khusyuk itu tidak dipelajari dalam fikih, tapi dipelajari di ihsan, tasawuf. Bagaimana caranya orang khusyuk dalam sholat dan seterusnya. Maka tidak sempurna. Apalagi kalau kita merujuk pada hadis tadi, maka muncul umpama sifat iri. Dia tidak ngerti caranya bagaimana, bahkan tidak ngerti kalau iri itu tidak boleh atau bahaya. Hanya sifat dengkinya tadi menggerogoti amal yang sudah dia kerjakan. Ini akibatnya kalau orang tidak belajar ilmu ihsan. Makanya tidak heran kalau dari sini dipandang dari sini, maka tidak heran kalau ada wanita ya di suatu kali lewat, kemudian dikatakan wanita itu masya Allah dipuji sama sahabat, yang bangun malam dia puasa. Bagaimana dia dengan tetangganya? Dibilang buruk akhlaknya Rasulullah, dia di neraka, kata Rasul. Dia di neraka. Tidak heran, loh kok bisa kan? Kalau kita belum ngerti ilmu ihsan tadi, kita mungkin merasa heran, loh kok ini sholat malam macam-macam kok di neraka. Nah itu tadi, karena akhlaknya buruk. Ya. Sedangkan sedikit amal batin, akhlak itu kan pusatnya di hati. Sedikit amal batin itu bisa jauh lebih mempengaruhi daripada sekedar amal zahir. Sama penyakit batin pun begitu. Maka ada heran kalau Rasul bilang, oh di mana wanita, oh dia bilang kata Rasul wanita itu min ahlin nar. Waliyadzubillah, dengan banyaknya amalnya. Karena tidak mengerti tentang ilmu ihsan tadi. Ini pentingnya ilmu ihsan. Kita mungkin sering dengar iman dan sering dengar Islam, tapi ihsan kadang-kadang jarang disentuh. Bukan berarti Islam, tiga-tiganya penting. Kemudian, jadi dari hadis tadi kita dapati bahwa hasud, iri, dan la tahasadu tadi, jangan kalian saling iri, dengki. Sebab kenapa? Karena iri itu bahaya. Kenapa? Karena pertama memakan amal kebaikan kita. Kedua, iri itu dengki dan kebencian pada sama muslim itu bisa mencukur agama kita, memangkas agama kita. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengajarkan salah satu caranya saling mencintai itu adalah menebarkan salam. Karena salam itu doa. Assalamualaikum. Salam atas kalian. Kedamaian atas kalian. Dan secara bahasa, iri itu adalah tamanni zawali nikmatil mahsud wa audiha ilaik. Bilang iri itu adalah mengangan-angankan hilangnya nikmat dari orang yang diirii. Entah itu pindah kepada dia nikmat itu supaya pindah pada dia, atau tidak pindah kepada dia.
Ya, kalau orang iri terus nikmatnya pindah kepada dia kan enak. Ya, umpama orang iri terus nikmat itu tiba-tiba pindah ke dia kan enak. Nah ini sudah sama sekali tidak enak. Sudah nikmatnya tidak dapat, malah amal kebaikan kita habis karena sifat dengki tadi. Ya, adapun sabda Rasulullah yang SAW di hadis yang lain dikatakan la hasada illa fitnatain, tidak ada iri kecuali dalam dua perkara. Itu maksudnya iri yang bagus, yaitu ghibthah. Istilahnya itu bukan hasud. Kalau hasud itu konotasinya jelek. Min syarri hasidin idza hasad. Rasul SAW disuruh oleh Allah untuk meminta perlindungan dari orang iri dengki ketika dia dengki. Jadi hasud itu konotasinya jelek. Ada hasud yang baik, iri yang baik, yaitu ghibthah. Ghibthah itu kepingin seperti orang itu tanpa kepingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu namanya ghibthah. Ya. Itu namanya ghibthah. Dia sedekah, dia kepingin seperti orang itu tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Itu namanya ghibthah. Kalau iri tadi kan enggak, kepingin hilangnya nikmat itu tadi. Terserah mau pindah sama dia atau pindah kepada orang lain. Pokoknya jangan sampai si orang yang diiri itu dapat nikmat. Saya sering menggambarkan kalimat singkat dan padat orang hasud itu. Orang lain senang, dia senep. Orang lain senang, dia senep. Ya. Itu iri. Kemudian setelah itu di hadis itu yang dari Rasulullah, tidak ada iri yang baik kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, orang diberi harta, kemudian Allah kuasakan orang itu untuk, Allah dorong orang itu untuk menginfakkan hartanya di jalan kebaikan, di jalan Allah SWT, di jalan kebaikan. Yang kedua, Allah beri seorang yang Allah beri ilmu, lalu dengan ilmu tadi dia bisa memutuskan perkara dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Maka dua ini boleh kita iri. Tapi kan enggak kita. Iri kebanyakan irinya sama masalah harta, bukan masalah dijalankan, diinfakkan jalan Allah. Irinya ya itu tadi, sekedar kepemilikan harta. Ini punya ini, punya ini, kita kok enggak punya. Ya, bukan masalah infak, bukan masalah ilmu. Itu irinya. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian kok bisa dikatakan buruk? Iri itu dikatakan buruk itu kenapa? Karena dia seolah-olah memprotes Allah SWT, ya kan? Yang bagi semua kan Allah. Masa dia iri? Kok bulan kok dikasih ini, dikasih. Berarti kan dia tidak, seolah-olah tidak ridho dengan pembagian Allah kepada makhluknya. Atau kalau di bidayah itu, iri ini sumbernya dari sifat syuh. Syuh itu mbah moyangnya bakhil, pelit. Kalau pelit itu medit kepada apa yang ada yang dia miliki. Dia punya sesuatu, dia tidak beri, tidak berbagi, itu namanya pelit. Itu bakhil. Tapi syuh itu lebih dari bakhil. Itu syuh itu pelit terhadap apa yang dipunyai orang lain. Jadi kalau bisa dia tidak ngasih, kalau bisa orang lain juga jangan ngasih. Atau kalau yang di bidayah itu didefinisikan syuh itu pelit terhadap apa yang ada di khazainullah, yang ada dalam perbendaharaannya Allah. Kalau bisa Allah tidak usah ngasih orang itu. Itu sumbernya iri itu dari sifat syuh tadi. Sumbernya iri itu dari sifat syuh. Itu pelit terhadap apa yang dalam perbendaharaannya Allah. Kalau bisa Allah nggak usah ngasih pada orang itu. Naudzubillah. Ini sumber daripada bakhil. Dan itu jeleknya sifat bakhil itu kan gitu. Kenapa kok jelek? Itu tadi karena seolah-olah dia menentang Allah, seolah-olah ketika Allah memberi nikmat pada orang lain. Ya. Kemudian yang harusnya orang itu kan, kalau mukmin itu kan tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Ini kan enggak, orang iri kan itu orang lain senang dia senang, banyak enggak seperti itu. Maka dia sudah menggugurkan haknya muslim lain yang harusnya dia senang kepada kesenangan muslim yang lain.
Dan ini ya kebalikannya tadi dikatakan bahwa tidak sempurna iman seorang ya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Bahkan itu adalah kepalanya ilmu, Rasul ilmi. Bagaimana diriwayatkan seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, alimna gharaibal ilm. Ajarkan pada saya ilmu yang aneh-aneh ya Rasul. Bilang, wa ma Rasul ilm. Apa itu? Ya, ilmu yang aneh-aneh. Orang sekarang kan suka yang aneh. Ya, di YouTube itu ngaji kayak gini jarang. Paling peminatnya paling 10. Coba yang aneh-aneh itu sing orang dah iku akeh. Ya kita ndak iri, ndak kenyataan begitu. Silakan mau subscribe dan subscribe terserah. Kita cuma sekedar untuk nyampaikan. Ya. Ada kan gitu, cuma ngejar konten, bikin yang aneh, bikin orang yang ndak orang buat bikin, nanti terkenal. Jadi apa namanya? Padahal ya dikatakan kata Rasul kamu ini kok minta ajar yang aneh-aneh. Wama fa'alta bi rasulin, apa yang kau lakukan terhadap pokoknya ilmu? Maka orang itu mengatakan wama rasul ilmi ya Rasul, apa pokoknya ilmu ya Rasul? Ini pokoknya ilmu aja tidak tahu, minta ilmu yang aneh. Wal araftallah, kau tahu kenal enggak Allah? Iya kenal ya Rasul. Ini semua ngaku ya kenal, semua Allah kenal. Kenal Allah. Ya, maka apa? Wa ma amilta fi dzalik? Apa yang kau amalkan tentang berdasarkan pengenalanmu kepada Allah? Qala masya Allah, apa yang dikehendaki Allah. Terus bilang apa? Kata Rasulullah SAW, ya sudah kau kembali, kau amalkan dulu itu kepalanya ilmu itu, termasuk kau mengenal Allah, bagaimana amalmu kepada Allah Ta'ala. Terus kedua, kau letakkan dalam riwayat yang lain, kedua kau letakkan tanganmu di dadamu dan kau rasakan apa yang kau sukai, lakukan itu pada orang lain. Dan apa yang tidak kau sukai, jangan kau lakukan pada orang lain. Itu kepalanya ilmu. Kau sekarang pergi, kau amalkan itu, nanti baru kau datang lagi, saya ajarkan pada kau ilmu yang aneh-aneh. Jadi itu termasuk kepalanya ilmu. Dan itu termasuk menyukai untuk orang lain apa yang disukai untuk dirinya sendiri, itu termasuk modal keselamatan dari fitnah akhir zaman. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dan diriwayatkan di yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, hadis yang sangat panjang tentang fitnah akhir zaman. Intinya adalah solusinya. Ya. Setelah Rasul menceritakan fitnah akhir zaman itu akan datang fitnah yang nanti makin akhir zaman makin keras fitnah itu tadi. Ini ujian, cobaan. Fitnah itu kalau dikaitkan sama akhir zaman itu adalah segala fenomena yang bisa menipiskan keimanan. Itu fitnah. Ya, termasuk naiknya BBM ini fitnah. Ya, karena bisa nguji keimanan seorang. Percaya enggak masih sama rizkinya Allah? Percaya enggak sama cara-cara dia harus muamalah, enggak boleh menerjang yang haram. Tetap dia harus sabar dalam. Itu fitnah. Jadi fitnah kalau dikaitkan dengan akhir zaman, segala fenomena yang bisa mengikis atau bahkan mencabut naudzubillah keimanan kita, itu fitnah. Kalau kaitannya sama akhir zaman. Maka setelah panjang fitnah akhir zaman Rasul ceritakan, lalu ditanya sama sahabat, apa solusinya? Wamal makhraj. Apa solusinya Rasul? Bilang, kata Rasulullah, antamuta ayam alla yamuta ahadukum illa wa yu'minu billahi wal akhir. Yang solusi pertama kata Rasul, janganlah meninggal seorang dari kalian kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Solusinya pertama menjaga keimanan. Ya, iman terhadap imannya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kata Rasul yang kedua, anta'tiya ila ghairika ma tuhibbu an tu'ta ilaik. Kau laksanakan kepada orang lain apa yang kau suka untuk diperlakukan kepada dirimu sendiri. Itu dua kunci selamat daripada fitnah akhir zaman. Dari beliau SAW. Kemudian Sumal hasad yang kami tabil basyari. Jadi hasud itu memang ada dalam tabiat manusia. Makanya jangan dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan saya berlindung dari kejelekan orang yang hasud apabila dia hasud. Ketika dia menampakkan sifat hasudnya. Artinya
makna yang lembut yang kita bisa tarik juga dari ayat itu bahwa setiap orang itu punya potensi untuk iri. Atau iri itu tidak dinilai kecuali ketika dia tampakkan. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bukan wa min syarri hasid gitu toh. Saya berlindung dari kejelekan orang yang iri, enggak. Tapi orang iri ketika dia iri. Artinya semua orang ini punya potensi. Kita ini namanya, ya bukan berarti membenarkan sifat iri, tapi setiap dari kita pasti ada itu. Jadi ketidaksukaan. Itu wajar, manusiawi. Yang tidak wajar itu dia ikuti sifat iri itu, dia ikuti. Itu tidak wajar. Harusnya dia perangi. Nah, boleh. Makanya mungkin salah satu hikmahnya kenapa Allah anjurkan tahniah. Mengucapkan selamat. Ikut bersukacita. Tahniah. Itu termasuk sunnah daripada Islam adalah tahniah. Kalau ada orang punya kesenangan, kita ikut bersukacita dengan orang itu. Nah itu kan supaya menghilangkan, kita ikut senang. Mengucapkan selamat dan sebagainya. Tapi bukan sekedar abang-abang lambe. Bukan sekedar pemanis bibir. Ya. Sekarang ini ngeri kalau lihat gitu. Jadi itu tadi. Orang katanya dunia itu panggung sandiwara katanya. Sudah jadi sandiwara betulan. Kalau udah tahu karena terlalu banyaknya sinetron atau gimana sehingga kok meniru sinetron ini. Jadi memang sifat iri ini manusiawi di sisi lain. Artinya manusiawi bukan berarti kita membenarkan iri itu ya. Dalam arti namanya orang itu pasti ada ya kan ketidaksukaan. Tapi yang betul itu harusnya dia perangi, bukan dia ikuti sifat iri tadi. Ya. Jadi ada yang mengikuti, ada yang lam ya'mal bimuqtadha hasadi. Ada orang yang tidak mengamalkan dengan tuntutan atau melaksanakan tuntutan irinya, tidak dia turuti. Ya. Maka ini tidak dosa. Kalau dia perangi maka tidak dosa. Yang dosa itu kalau dia tanggepi. Ada keretek hati untuk iri terus dia tanggepi, malah dia ikuti, ya ini yang dosa. Na'udzubillah. Makanya dikatakan kalau min syarri hasidin idza hasada. Ketika dia iri. Artinya ada potensi. Ketika tidak iri, tidak ditampakkan, tidak diikuti ya berarti tidak buruk. Artinya bukan suatu keburukan, bukan suatu dosa. Ya. Kemudian ya wa dhairan am halain ajaza an izalatih. Jadi berkalam hajat bin nafsi ikhtiaran ma tamani zawal ni'mah. Hadza syaka bi ta'zimi. Bal tafsir wa in qala ba'du hadza syaka bil azmi wal musammam dan seterusnya. Jadi intinya obatnya bagaimana ya? Obatnya kembali kepada itu tadi. Kembali kepada tauhid. Ya. Jadi kebanyakan penyakit batin itu dari cacatnya tauhid. Termasuk iri kan cacat daripada tauhid. Padahal semua yang bahagia adalah Allah. Kalau dia tauhidnya murni, yakin bahwa semua dari Allah, tidak mungkin dia iri. Maka cacatnya tauhid itu tadi, maka dia harus kembali. Wala tanajasu, enggak boleh tanajus. Ya. Tanajus sebagian satu kepada sebagian yang lain. Tanajus. Yang menawar bukan niat untuk membeli, lali raqabatin fi bal yakhda' ghairah. Ya. Dia menambah harga, menawar harga itu lebih bukan karena ingin membeli, tapi untuk menipu orang lain atas harga itu tadi. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka itu dalam transaksinya, dalam muamalah sebagainya, maka itu bukan kelompok kami. Ya. Dan ini asbabul wurudnya sampai Rasulullah bilang begitu karena di pasar suatu kali Rasul inspeksi ke pasar itu, kemudian beliau memasukkan tangannya, ada satu penjual onggoan kurma, masukkan ke tangan beliau SAW. Kurma itu didapati kurma yang ada di dalam itu bosok atau kena hujan, basah. Kenapa ini? Tadi bilang asobatus sama ya Rasul. Kena hujan ya. Asobatus sama, kena hujan. Dia bilang, halau Allah tapi
Kenapa kau tidak meletakkannya di atas supaya orang tahu? Ya. Lalu Rasul bersabda tadi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan kelompok kami. Jadi najas itu secara bahasa artinya itharatu syai' bil makr. Membangkitkan sesuatu dengan reka daya, dengan penipuan. Itu najas, tanajus secara bahasa. Iya. Ini artinya jangan kalian saling menipu. Itu makna luasnya memang begitu. Tapi najis secara dalam fikih muamalah itu najis itu tadi itu menawar, tapi bukan untuk membeli, sekedar menipu orang supaya dibilang harganya ini tinggi. Mungkin dia suruh orang untuk nawar harganya, sengaja supaya orang pada pembeli yang lain, oh ini loh, ini saya, dia tawar sekian, saya tidak kasih. Kemudian Wabil hadis mal'unun man dhara musliman au makarobih. Terlaknat orang yang memberi madarat pada muslim atau menipu seorang muslim. Maka dilaknat oleh Allah SWT. Wala tabaghadu. Boleh tipu daya atau bohong ketika peperangan. Masa perang jujur ya repot. Berapa tentaramu ini jujur ini di sini. Ya kalah. Kata Rasul, al-harbu khuda'atun. Perang itu tipu daya. Itu diperbolehkan memang khusus dalam berjihad atau berperang jihad. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci satu sama lain. Ini jangan kalian melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada bughd, kepada kebencian. Sebab kalau namanya benci kan perasaan otomatis kan. Jadi yang dilarang itu maksudnya jangan kalian saling benci, itu maksudnya jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang itu akan mengundang kebencian satu sama lain. Gitu. Kemudian wala tabaghad, jangan kalian sama benci satu sama lain. Kecuali benci karena Allah, karena dikatakan termasuk man ahabba lillah wa ghadala faqad istakmala al-iman. Siapa orang yang benci karena Allah, cinta karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Ya. Kemudian maka fahuwa li ghairillahi haram. Kebencian untuk selain Allah, selain karena Allah itu haram. Ya. Kebencian untuk selain karena Allah itu haram. Kemudian kecuali dalam masalah-masalah yang berselisih. Perselisihan itu tidak mesti orang saling benci. Karena perselisihan pendapat bisa jadi bukan karena masalah yang saklek, ini halal atau haram. Tapi karena memang ada perbedaan pendapat. Seperti yang terjadi para imam-imam fikih. Itu berbeda pendapat tapi mereka tidak membenci. Karena perbedaannya timbul dari ijtihad. Maka tidak boleh kita membenci orang yang berbeda pendapat selama itu bukan jelas-jelas salah. Karena ada penafsiran lain. Itu silakan. Ya, kalau memaksakan orang sama semua ya repot juga. Ya, selama masih bisa dibenarkan ya. Bukan berarti antara hak dan batil. Kalau hak batil ya nggak bisa. Kalau sudah tidak multi tafsir ya jelas. Kalau multi tafsir beberapa penafsiran kan bisa menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah satu penafsiran seperti qul huwallahu ahad, jelas keesaan Allah, tidak mungkin mau lawannya keesaan ya berarti syirik kan gitu, tidak mungkin. Ada penafsiran lain kan gitu. Nah, kalau masalah hak batil jelas sudah. Tapi masalah ijtihad itu bisa berbeda orang. Dan tidak mungkin sama satu sama lain. Kemudian dikatakan waladhi sabiyadillahi turkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ini lanjutan hadis yang tadi. Demi Allah, jiwaku yang jiwa berada dalam genggamannya, jangan kalian tidak masuk surga sampai beriman dan kalian tidak beriman sampai saling cinta. Maukah kalian saya tunjukkan pada sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling cinta? Tadi itu afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian ya, siapa yang sering mengadu domba itu yaitu syaitan. Inama yuridu syaitan ayyuqiya bainakum adawah. Hanya saja syaitan itu menginginkan menjatuhkan di antara kalian itu permusuhan dan baghdha, kebencian. Di antaranya fil khamri wal maisir, di antara sarananya syaitan untuk kebencian, untuk saling memusuhi adalah khamr sama judi.
Dan banyak lagi itu setan suka adu domba. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna syaitan qad aisa an tu'bada fi jaziril Arab. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab. Tapi dia akan masuk kepada kalian, kata Rasul, dari at-tahrish, adu domba satu sama lain. Setan, jadi Rasul mengucapkan ketika beliau hampir wafat di akhir-akhir tahun terakhir Islam itu sudah mencapai puncaknya, Rasul bilang setan sudah putus asa untuk disembah, untuk disekutukan dengan Allah di sini. Tapi dia tetap akan masuk pada kalian dengan tahrish, dengan mengadu domba satu sama lain. Kemudian wala tadabaru, jangan kalian saling singkur, saling menduburi satu sama lain, membelakangi maksudnya. Tadabar kita tadabar, dubur dari belakang. Jangan saling membelakangi. Ya, nyingkuri. La yudbir ba'dukum ala ba'din. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kalian berpaling dari yang wajib daripada hak-hak sesama muslim. Umpama orang butuh pertolongan, pura-pura dia disingkuri, pura-pura dia tahu. Padahal saudaranya butuh pertolongan, umpama. Wala yabi ba'dukum ala ba'din. Jangan menjual di atas transaksi orang lain, belum putus, ini jual jadi apa enggak, dia beli, oh sudah kasihkan saya saja, saya berani lebih mahal, saya bayar sekian. Nggak boleh. Kemudian maka dikata kemudian lanjutnya wala yabi ba'dukum ala ba'din. Ya. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Yani usahakanlah apa sebab penyebab-penyebab di antara kalian yang bisa menyebabkan kalian itu bisa saling bersaudara. Yaitu kasih sayang, kecintaan dan sebagainya. Bergaul dengan ihsan, dengan baik, dengan ma'ruf. Ibadallah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah. Ikhwanan. Artinya ini isyarat bahwa kita semua hamba Allah. Maka kalau hamba Allah berarti harus taat kepada Allah. Dan Allah menginginkan kita bersaudara. Atau kalau orang itu semua merasa hamba Allah, dia pasti akan bersaudara. Ketika dia kehilangan jati dirinya sebagai hamba Allah. Sebab ketika orang itu jadi hamba Allah, betul-betul hamba Allah, setan tidak bisa berkuasa atas mereka. Sedangkan tadi yang menjatuhkan permusuhan itu diantaranya adalah setan. Innama yuridu syaitan yuqi bainakumul adawah. Setan menginginkan untuk menjatuhkan di antara kalian permusuhan. Maka kalau sudah jadi hamba Allah, kunu ibadallah, itu isyarat kalau orang semua merasa dirinya hamba Allah. Bukan saya ini jabatan saya begini. Tapi merasa semua hamba Allah, dia akan bersaudara. Makanya Allah bilang apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu wahai iblis tidak punya kuasa atas hamba-hambaku. Artinya ibadi, orang yang merasa dirinya hamba Allah, setan tidak mungkin bisa kuasa atas dia. Karena setan tidak bisa mengandungkan iri, mengandungkan riya, takabur. Dia merasa dirinya hamba Allah, tidak mungkin mau sombong dia, karena merasa dirinya hamba Allah, ibadah Allah. Ya. Tahabu di antara caranya memberi hadiah, maka sunnah. Tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka akan saling mencintai kalian satu sama lain. Paling di antara hadiah paling yang afdal adalah as-siwak, itu siwak. Al-muslim akul muslim. Ini panjang hadisnya ini. Ya, sebenarnya patut untuk dibahas, nanti kita bahas lagi aja ya. Jadi kita potong sini aja dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa nafa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a wa la zalamna anfusana taghfir lana wa tarhamna la nakunu khasirin wa la atina fid dunya hasanah wa la akhirati hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah amin. Sirul Fatihah. Ya. Insyaallah 2 Ahad lagi insyaallah mulai